Bapak Ibu Guru SD Negeri 189/6 Pinang Merah 2 yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua rahmatnya berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita dapat duduk bersama dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Salawat dan salam mari kita hadirkan kepada baginda kita Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita yang senantiasa bersolawat kepadanya mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Baiklah Bapak dan Ibu Guru, untuk kegiatan kita pada siang hari ini yaitu diseminasi budaya positif. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu Guru memenuhi undangan saya dalam pemenuhan tugas aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Langsung saja ya Bapak Ibu, nomor singkat waktu. Nah, sebelum kita ke materi budaya positif, sebelumnya kita berkenalan dulu dengan budaya positif itu sendiri. Menurut Bapak Ibu, pendapat Bapak Ibu, apakah yang dimaksud dengan budaya positif itu tadi? Budaya positif. Monggo Bapak Ibu yang berkenan untuk menjawabnya. Kebiasaan atau keyakinan yang dilakukan oleh suatu sekolah. Pak Deo, kebiasaan atau Keyakinan yang dilakukan oleh suatu sekolah. Oke, luar biasa. Betul ya Bapak Ibu. Jadi budaya positif itu sering kita sebut dengan pembiasaan atau kebiasaan-kebiasaan ataupun keyakinan-keyakinan yang kita lakukannya secara konsisten ya tentunya kalau budaya positif, karena budaya itu jika sudah dimaksud dengan budaya, jika kita melakukannya belum tentu sekolah lain juga melakukannya. Itu tadi yang dimaksud dengan budaya positif sekolah. Nah, untuk konsep inti budaya positif itu ada 8 ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi inilah yang akan kita bahas pada siang hari ini nanti. Nah, memasuki materi yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, Bapak Ibu, seiring berjalannya waktu, berkembangnya teknologi dan pendidikan, ini sepertinya kita harus meninggalkan paradigma yang lama, di mana paradigma yang lama itu ketika pembelajaran kita berfokus kepada guru. Bahkan ada yang menyebutnya di zaman dulu itu ada yang menyebutnya dengan kurikulum CBSA atau kurikulum catat buku sampai habis. Nah, itu zaman dulu ya. Kalau untuk sekarang itu ada pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini yang harus kita rubah ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh menggunakan paradigma yang lama dan kita harus menggunakan paradigma yang baru. Nah, selanjutnya yaitu miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di slide selanjutnya nanti akan kita bahas lebih jelas lagi. Ini yang sering kita salah paham dengan teori kontrol, seperti ilusi guru mengontrol murid. Ternyata tidak boleh, karena kontrol diri itu yang bisa melakukan hanya diri kita sendiri, bukan guru ataupun orang lain. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ini juga tidak benar. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, ternyata ini juga kurang tepat. Kemudian yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, karena tidak boleh orang dewasa memaksa kehendak anak-anak.
Nah ini dia, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini yang saya sebutkan sebelumnya tadi, ini yang perlu kita rubah Bapak Ibu. Jadi stimulus respon ini yang kita lakukan sekarang seperti realitas atau kebutuhan kita sama. Yang harus kita rubah adalah realitas atau kebutuhan kita berbeda, karena setiap individu pastinya memiliki kebutuhan yang berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda, pendapat yang berbeda juga. Ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol yang benar yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi lebih luas lagi. Baik Bapak Ibu, stimulus respon yang keempat yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Nah selanjutnya yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, karena tidak ada orang lain yang bisa mengontrol diri kita. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Begitu juga dengan kita tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya Bapak Ibu, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang-menang, jadi tidak ada stimulus yang kalah gitu. Lanjut Bapak Ibu, ini materi kedua yaitu disiplin positif. Nah, di sekolah kita sebenarnya sudah menerapkan disiplin positif ini ya Bapak Ibu. Hanya saja nanti bisa kita tambahkan lagi budaya-budaya positif yang ada di slide ini nanti. Nah, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi siswa melakukan disiplin positif ini atas kesadaran dirinya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain maupun adanya imbalan atau penghargaan ataupun ancaman atau hukuman dari orang lain tadi. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Semoga saja ya Bapak Ibu. Nah selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi kesepakatannya kesepakatan bersama, bukan hanya kesepakatan dari satu arah. Gitu, Bapak Ibu. Nah contohnya yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Ini sudah sering kali kita dengar ya Bapak Ibu. Setiap hari kita menyanyikan belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, begitu selanjutnya. Nah jadi profil pelajar Pancasila ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yang kedua yaitu AIBO Primary Years Program atau PYP. Ini mencakup toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan juga komitmen. Dan yang terakhir yaitu keterampilan hidup atau life skill. Ini yang harus dimiliki oleh kita semua, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Semoga kita semua dapat melakukan ini ya Bapak Ibu ya. Nah,
Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, setiap manusia tentunya memiliki kebutuhan dasar ya Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kita memerlukan kebutuhan dasar dan kita melakukan sesuatu pun agar terpenuhi kebutuhan dasar begitu. Nah, kebutuhan dasar ini ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan juga kesehatan. Kemudian yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan dasar kita sebagai manusia yang kedua. Jadi rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Ini seperti perasaan gitu ya Bapak Ibu. Kalau yang pertama tadi tentang makanan, pakaian, tempat tinggal. Kalau yang kedua ini tentang perasaan kita. Yang ketiga yaitu penguasaan. Ini mencakup harga diri, pengakuan atas kemampuan, prestasi, diakui dan juga didengar. Yang keempat kebebasan. Kita sebagai manusia tentunya ingin bebas dong ya, tidak di bawah tekanan ataupun di bawah paksaan. Kita ingin bebas, seperti kita ingin mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri kita masing-masing. Dan yang terakhir kita juga memerlukan kesenangan, tidak melulu hidup kita monoton begitu saja. Kita juga butuh refreshing, jalan-jalan ke sana ke sini, seperti contohnya bermain, humor, bercanda bersama teman, kemudian antusiasme dan juga tertawa. Kita tertawa dulu Bapak Ibu. Iya. Selanjutnya kita stretching dulu supaya tidak jenuh. Boleh Bapak Ibu berdiri di tempatnya masing-masing. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini ada 2 motivasi atau 2 unsur, yaitu yang pertama dari unsur ekstrinsik, yang kedua dari motivasi intrinsik. Kalau ekstrinsik ini tentunya dari luar, seperti untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita misalkan siswa kita melakukan kesalahan, itu ada 2 motivasi yang membuat mereka melakukan hal itu. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, takut dihukum begitu Bapak Ibu. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ternyata hal ini juga kurang tepat kita lakukan Bapak Ibu. Nah, yang benar adalah motivasi intrinsik, di mana
Anak-anak tersebut melakukan suatu hal itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi konsep yang selama ini kita terapkan seperti kita menghukum, kemudian kita memberikan reward itu masih kurang tepat. Kita harus melakukan pendekatan agar mereka melakukan hal tersebut menggunakan motivasi intrinsik. Nah, selanjutnya ini yang sering kali kita lakukan ya Bapak Ibu, seperti hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Mungkin kalau hukuman dan konsekuensi ini sudah sering kita dengar bersama. Tetapi restitusi mungkin ini adalah hal baru untuk kita semua. Nah, hukuman ini terjadi seperti tidak terencana atau tiba-tiba. Kamu terlambat, push up, itu hukuman. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah. Dan yang terakhir berupa hukuman fisik atau psikis. Seperti kita mengajarkan, kamu salah, itu hukuman Bapak Ibu. Dan ini tentu tidak boleh kita lakukan. Yang kedua yaitu konsekuensi. Kalau konsekuensi ini terencana, seperti kita sudah sepakati misalnya. Kalau besok kamu terlambat, kamu harus memilih sampah. Ini konsekuensi yang sudah disepakati. Kemudian terencana disepakati antara guru dengan siswa. Yang ketiga, murid tetap dibuat tidak nyaman. Tetap saja mereka tidak nyaman karena ngambil sampah karena terlambat tadi. Yang terakhir, sikap guru selalu memonitor murid karena gurunya mengawasi itu diambilin nggak tadi sampahnya, diawasi terus sama gurunya. Nah, yang ketiga ini adalah restitusi. Ini yang harus kita terapkan di sekolah kita. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Seperti kita menawarkan, kalau kamu begini, kalau kamu bersalah, jadi apa yang mau kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Nah, seperti itulah restitusi. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kita sendiri yang bertanya dengan murid kita Bapak Ibu. Kalau kamu bersalah, kamu mau ngapain nak? Gitu. Kalau kamu terlambat, berarti apa yang harus kamu perbaiki? Bangunnya Bu, bangunnya gimana? Bangunnya lebih cepat. Kalau bangunnya lebih cepat, otomatis tidurnya jangan terlalu larut malam. Itu mereka sendiri yang memintanya tanpa kita menyuruhnya. Nah, selanjutnya yaitu adalah 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan juga manajer. Nah, kita semua sepertinya saat ini masih berada pada posisi kontrol penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah. Iya Bapak Ibu? Iya. Ini yang perlu kita rubah bersama, karena seharusnya kita menempati atau kita berada pada posisi kontrol yang terakhir, yaitu manajer. Lanjut. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini ada sebuah contoh, ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ketika posisi kontrol kita berada pada posisi penghukum, maka kita akan bersikap hormat pada bendera selama 1 jam. Itu posisi kontrol seorang penghukum, dengan nada yang tegas, dengan mata yang melotot dan juga dengan kata-kata yang keras. Yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Ini otomatis akan membuat anak tadi merasa bersalah. Lanjut Bu. Nah, ini yang ketiga yaitu sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Ini jika posisi kontrol kita sebagai teman. Kemudian yang keempat, ini adalah sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya.
Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi-ulangi. Ini jika kita berada pada posisi pemantau, dan yang paling tepat adalah Bapak Ibu yang terakhir yaitu sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini yang diharapkan. Nah, ini ada kuis Bapak Ibu. Jadi posisi kontrol apakah saya? Jadi kita bahas sama-sama ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira posisi kontrol sebagai apa ini Bapak Ibu? Merasa bersalah. Ya, coba kita cek Bu Edi, merasa bersalah ya? Oh iya, betul sekali. Beri apa untuk Pak Deo? Jadi ini adalah posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Kuis yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa ini? Apa ini? Coba penghukum, penghukum atau pemantau? Pemantau, ya coba. Oh, penghukum, ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi dengan ada yang keras, ya. Kanannya. Nah, kalau yang ini, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Ya, teman. Kalau yang ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Berarti adalah seorang manajer. Ya. Yang terakhir ini sepertinya kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Adalah pemantau. Ayolah lakukan demi Bapak ini dari teman ya. Ya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya, ini tadi teman. Ya. Ya, pemantau. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Berarti seorang pemantau. Nah, selanjutnya yaitu materi kita tentang keyakinan kelas. Nah, ini ada sebuah pertanyaan lagi Bapak Ibu. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau keyakinan kelas itu dibuat secara secara bersama-sama. Sedangkan peraturan kelas ini dibuat hanya oleh guru dan harus dilakukan oleh siswa atau tidak boleh dilakukan oleh siswa. Jadi yang benar itu adalah keyakinan kelas, karena kalau peraturan kelas itu hanya satu arah, hanya seorang guru saja yang menentukan atau sekolah saja yang menentukan. Nah, inilah cara pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama yaitu bersifat abstrak, dua berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, jadi tidak boleh menggunakan kata jangan atau dilarang, itu tidak boleh ya Bapak Ibu. Kita harus menggunakan kata-kata yang positif. Begitu. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelasnya tidak perlu bertele-tele, harus fokus pada tujuannya tadi. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi anak-anak harus diikut sertakan ketika kita membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas tadi itu ada mencakup beberapa hal. Yang pertama yaitu tanggung jawab, kesehatan, keselamatan, komitmen, dan yang terakhir menghormati orang lain. Nah, ini cara membuat kalimat yang positif tadi Bapak Ibu. Tentukan keyakinan berikut ini. Jadi kita diminta untuk merubahnya ke dalam kalimat yang positif. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Sebaiknya Disiplin. ya, Tertib atau disiplin. selalu kembalikan buku ke tempatnya. Coba ke slide sebelumnya berarti. Tanggung jawab. Oh iya, sesuai dengan ini. Iya, sesuai dengan keyakinan kelas yang ini. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain. Hadir ke sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain.
iya, menghormati orang lain dan juga berkomitmen. Karena kemudian dilarang melakukan kekerasan. Apa Bu? Nah, ini keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan dan juga keselamatan. Mengantri menunggu giliran, menghormati orang lain. Kemudian kondisi kabut asap, menggunakan masker, kesehatan dan juga keselamatan. Yang terakhir, membersihkan kelas sebelum dan sesudah belajar. Ini adalah tanggung jawab dan juga berkomitmen. Nah, ini tadi yang sudah saya sebutkan di awal tadi, yaitu segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu Bapak Ibu, ini kita gunakan dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak. Itu tadi sudah disebutkan sebelumnya, karena kita tidak boleh berada pada posisi penghukum kemudian pembuat merasa bersalah. Jadi kita harus menggunakan segitiga restitusi ini dalam menangani permasalahan-permasalahan yang dialami oleh siswa. Jadi segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dalam segitiga restitusi itu ada 3 langkah yang kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Itu seperti kita menanyakan tadi ada apa ya nak ya, seperti itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ini kita menanyakan kok bisa, kapan tadi terjadinya, seperti itu. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Ini seperti misalnya, iya, misalnya si anak masih ingat nggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, gitu. Terus si anaknya menjawab masih ingat Bu. Nanti dia akan mengingat lagi kesepakatan mana yang sudah dia langgar tadi. Nah, ini tadi menstabilkan identitas, yaitu ini kata-katanya ya Bapak Ibu, seperti berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini dilakukan untuk mengorek cerita atau meminta siswa untuk menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Gitu. Ini kita lakukan seperti ibu bapak juga pernah melakukan hal itu. Jadi kita juga memposisikan diri kita pernah bersalah agar anak tersebut mau mengakui kesalahannya. Kamu berhak merasa begitu, tapi nanti akan kita beri penguatan kembali Bapak Ibu. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku itu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu seperti kebutuhan dasar yang sudah kita pelajari sebelumnya tadi ya Bapak Ibu. Jadi kita menanyakan alasan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Atau misalnya anak kita sedang ejek-ejekan nama orang tua kan Bapak Ibu yang sering terjadi di sekolah kita. Itu kita katakan sama siswa, ibu tahu kalau kamu sedang mempertahankan harga dirimu dan juga harga diri keluargamu, ayah atau ibumu misalnya. Tetapi saling ejek itu tidak baik. Sebaiknya kalau ada teman yang mengejek segera lapor ke bapak atau ibu guru supaya apa? Tidak terjadi masalah baru lagi. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, seperti apa keyakinan kelas kita. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Tanggung jawabkah, nilai disiplinkah, seperti itu. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan yang terakhir, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini penutupnya yaitu dalam penerapan program budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial
yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga kita semua dapat melakukan hal tersebut dan kita dapat melahirkan generasi-generasi yang bertanggung jawab, yang mandiri, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Ini tadi pemaparan materi dari saya. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab Bapak Ibu. Monggo apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas pada Bapak Ibu, silakan bertanya. Ini saya akan bertanya poin 8 tadi tentang segitiga restitusi. Ya, di sini apakah segitiga restitusi dapat diterapkan pada. Baiklah, di sini saya akan bertanya tentang poin 8, yaitu mengenai segitiga restitusi. Nah, di sini apakah segitiga restitusi itu dapat diterapkan pada semua permasalahan yang ada di sekolah? Terima kasih untuk Bu Mary yang sudah bertanya. Jadi tentang segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi itu apakah boleh diterapkan pada semua permasalahan yang ada pada siswa di sekolah atau hanya pada masalah tertentu saja? Nah, jawabannya setelah saya mempelajari modul 1.4 ini, ternyata segitiga restitusi ini hanya dapat digunakan pada masalah-masalah yang ringan, seperti terlambat misalnya, ejek-ejekan misalnya, kemudian tidak fokus memperhatikan Pak Guru atau Bu Guru di depan begitu. Untuk masalah-masalah yang berat seperti sudah merokok di luar itu sepertinya kurang tepat jika dilakukan segitiga restitusi, karena itu nanti sudah akan melibatkan orang tua dan juga lingkungan masyarakat. Bagaimana Bu Keri? Terima kasih Bapak Ibu. Sepertinya hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita dapat menerapkan budaya positif di sekolah kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
datang tepat waktu, kemudian menghormati guru, kemudian apa lagi ya, menjaga kebersihan. Itu adalah contoh-contoh dari kesepakatan kelas. Nah, untuk sekarang Bu Guru akan membagikan kertas ini. Nanti anak-anak guru silahkan menuliskan kesepakatan kelas apa yang akan kita terapkan di kelas kita. Satu orang cukup menuliskan satu kesepakatan. Nanti setelah selesai silahkan ditempel di papan tulis. Oke, yang sebelah sini ya. Nanti kasihnya akan kita tuliskan di sebelah kanan. Oke, bisa dimengerti? Boleh langsung ditulis mau kesepakatan kelas apa yang mau. Udah dulu kasih solasi, nanti tinggal ditempel. Tulis dulu ya. Sudah? Banget, tulis dulu. Ada yang belum dapat? Oh, dua. Yang belum dapat? Silakan ditulis. Sudah? Oh, dari Marcel. Silakan. Vicky. Cantika. Cindy. Uma. Enggak, coba dulu. Ayo lanjut. Ya. Ada lagi ya? Nah, terima kasih anak ibu sudah menuliskan kesepakatan kelas yang dibuat masing-masing, kemudian ditempel. Selanjutnya silahkan coba siapa yang berani maju ke depan, kemudian ambil satu kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama tadi, kemudian ditempel di dinding kesepakatan kelas 5B. Yuk, siapa yang berani? Zeko duluan. Ayo Zeko. Ambil satu, dibaca, kemudian ditempel di sana. Baca dulu di depan temannya. Mengangkat tangan jika ingin bertanya dan berpendapat. Sepakat? Sepakat. Silakan tempel. Ini kesepakatan kelas kita yang pertama. Mengangkat tangan jika ingin bertanya dan berpendapat. Dua, Uma. Hadir tepat waktu. Sepakat? Sepakat. Uma. Tiga, Dini duluan ya. Saya di sini nih Mas.
Selalu mendengarkan ketika orang lain berbicara. Selalu mendengarkan ketika orang lain berbicara. Sepakat? Sepakat. Jadi kalau ada guru berbicara di depan harus Dengarkan. Vicky. Berpakaian rapi dan sesuai setiap hari. Berpakaian rapi dan sesuai setiap hari. Jadi pakaiannya harus sesuai ya, sesuai jadwalnya. Hari Senin merah putih, jangan yang dipakai baju olahraga. Oke, sepakat yang kelima. Selanjutnya yang terakhir yang kita sepakati 6 kesepakatan kelas saja. Terakhir siapa yang berani? Gak ada? Ralin. Menjaga kebersihan bahasa sekolah. Sepakat kita? Sepakat. Sudah ada tadi? Oh, sudah ada. Menjaga kebersihan kelas ini. Berarti sama ya. Tadi yang beda dong? Ada yang belum? Sudah. Ini berpakaian rapi. Yang beda ya. Tadi yang beda. Apa itu? Saling menghormati dan saling membantu. Udah belum tadi? Belum. Saling menghormati dan Saling membantu. jadi kalau ada temannya yang kesusahan harus disadarkan dong. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi inilah kesepakatan kelas kita yang harus kita laksanakan. Jangan lupa dipikir, tapi juga harus dilaksanakan. Yang membuat ini bukan guru, tetapi kita bersama. Oke, ada 6 juga. Nah, semoga kedepannya kita bisa konsisten menerapkan kesepakatan kelas IPA. Nah, ini tadi adalah kesepakatan kelas kita kelas 5B. Guru rasa pagi hari ini cukup ya. Guru minta maaf apabila ada kesalahan. Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Vicky. Duduk Vicky. Selamat pagi Vicky. Selamat pagi, Bu. Vicky sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Oh iya Vicky, tadi aku mendapat laporan katanya Vicky mengerjakan RSI ya. Iya, Bu. Kapan Vicky? Saat jam istirahat pertama Gimana? di dekat kantin, Bu. Oh iya, berarti benar ya laporan yang ibu terima. Vicky, menurut Vicky pendapat yang dilakukan Vicky tadi benar atau salah? Salah, Bu. Kenapa salah? Karena saya mengejek Rizky. Itu artinya Vicky sudah paham ya. Oke, nggak apa-apa ya Vicky ya. Semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Sama seperti Bu Guru. Dulu waktu Bu Guru masih sekolah, Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan. Tapi nak, yang paling penting adalah bagaimana supaya kita tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Ya Vicky ya. Oh, iya. Vicky, sekarang Bu Guru mau tanya lagi nih. Kalau boleh Bu Guru tahu, kira-kira mengapa Vicky tadi melakukan itu? Saya cuma bercanda bersama teman membalas Rizky. Membalas Rizky. Memangnya Rizky melakukan apa? Rizky kemarin mengejek nama ayah saya, Bu. Begitu. Jadi kemarin Rizky mengejek nama ayah Vicky duluan. Terus tadi Vicky membalas gitu. Iya, Bu. Oh alah. Jadi Vicky sebenarnya mempunyai niat yang baik ya. Vicky ini mempertahankan harga diri Vicky dan juga orang tua Vicky. Mungkin caranya saja yang kurang tepat. Nah kira-kira nih misalkan nanti
nanti atau besok ada kejadian ini terulang kembali, sebaiknya apa yang akan Vicky lakukan? Lapor ke bapak guru dan ibu guru. Betul sekali. Jadi apapun kejadian yang terjadi di kelas ataupun di sekolah, sebaiknya kita lapor sama Pak Guru sama Bu Guru supaya Pak Guru sama Bu Guru yang menyelesaikan. Nah, takutnya nih nanti kalau Vicky membalas, nanti akan timbul masalah baru. Ya, Lydia? Bu Guru mau tanya lagi nih. Vicky masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Masih ingat. Kira-kira Vicky tadi melanggar nggak kesepakatan kita? Oh, melanggar. Vicky melanggar kesepakatan yang mana nih? Tentang membeli. Oh, yang tentang membeli. Nah, jadi untuk memperbaiki kesalahan Vicky, kira-kira Vicky mau ngapain? Minta maaf dan membuat poster. Minta maaf sama Vicky sama membuat poster. Poster tentang apa, Nak? Poster tentang hargai dan nilai-nilainya. Oh, poster tentang menghargai dan nilai-nilai. Bagus sekali nih ya, Vicky ya. Nanti posternya di print, kita tempel di mading kita, biar teman-teman juga bisa lihat, biar teman-teman juga tidak melakukan kesalahan seperti Vicky. Terima kasih ya Vicky ya. Vicky boleh kembali istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devan Iksan. Saya mengajar PJOK di SD 189. Setelah mengikuti diseminasi dari Bu Ulan, yaitu tentang posisi kontrol guru, yaitu yang ada 5, sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai pengamat, teman, dan sebagai manajer. Nah, setelah saya ambil kesimpulan, posisi kita sebagai pendidik yaitu berada sebagai manajer. Thank you Bu Ulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aura Nina Saraswati. Saya kelas 5B. Setelah membuat kesepakatan kelas, saya dan teman-teman tahu keyakinan kelas 5B. Semoga kita dapat melaksanakannya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru telah mengajak diskusi sehingga menemukan solusi tentang tindakan saya.